Desakan agar program makan bergizi gratis dihentikan sementara, buntut maraknya kasus keracunan ditanggapi istana. Melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah memastikan sudah mendengar desakan itu, namun pihaknya tidak bisa menghentikan program MBG secara total. Juri menjelaskan ada beberapa lokasi yang dihentikan sementara, sambil memperbaiki kualitas juga dievaluasi tanpa harus total dihentikan. Ia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional agar mitigasi resiko diperketat, sehingga tidak terjadi masalah baru. Pemerintah mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari, bilang pemerintah melakukan pencatatan kasus melalui sejumlah badan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG. Hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Kasus keracunan yang cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Terbaru Tribuners, Istana akhirnya mengungkap data keracunan dari program MBG, di mana korbannya ternyata lebih dari 5.000 orang Tribuners. Jadi Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muhammad Kodari mengungkapkan data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Kodari menyebut data dari Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Jadi Tribuners ia menekankan bahwa secara statistik angka yang disampaikan oleh ketiga kementerian atau lembaga itu cukup sinkron atau berkesinambungan, yakni yang mengalami keracunan akibat MBG sama-sama berada di sekitar angka 5.000 anak atau 5.000 orang. Berdasarkan asesmen BPOM, sambungnya di mana Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak terjadi kasus keracunan akibat MBG. Kodari juga menjelaskan sejumlah penyebab siswa mengalami keracunan menu MBG, yaitu higienitas makanan, kemudian suhu makanan, dan juga ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Istilah daerah 3T kemudian juga digunakan untuk merujuk pada wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah lainnya dan biasanya sulit untuk dijangkau dan minim infrastruktur serta layanan dasar. Ini juga salah satu faktor yang menjadi kendala begitu ya dari program MBG yang baru setahun sekitar setelah kepemimpinan dari Presiden Prabowo ini berjalan. Sebelumnya Tribuners ini memang Komisi 9 DPR RI meminta BGN ini melibatkan pihak sekolah dalam proses penyediaan program MBG. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yakni Yahya Zaini, pihak sekolah diharapkan hadir secara massal begitu ya, hingga serapan anggaran yang masih rendah ini bisa menjadi efektif. Legislator Golkar itu menjelaskan BGN masih mengandalkan keterlibatan mitra di antaranya yayasan atau UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran MBG. Padahal pihak sekolah yang justru memahami karakteristik dari anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program MBG. Tidak hanya mengenai keracunan yang kerap terjadi belakangan ini, yakni Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran dari BGN ini, Tribuners. Sebagai informasi, hingga September 2025, anggaran MBG hanya terserap 13,2 triliun atau maksud kami hanya 18,6% dari alokasi sebesar 71 triliun rupiah. Yang mengatakan sebelumnya BGN juga mengklaim bahwa MBG ini telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta. Namun angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses oleh publik. Yahya pun meminta BGN untuk membuka kanal aduan publik sehingga pengaduan yang dibentuk nantinya ini dapat menjaga akuntabilitas
belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dengan aman dan sesuai harapan ini bisa terwujud begitu ya Tribuners ya. Update data terakhir di lokasi Kecamatan Cipongkor yang terdampak dari diduga makanan dari mana? Desa Sarigah, Desa Sarigah, Kecamatan Cipongkor. Jumlah total korban 449 orang. Yang rawat inap dan kemudian rawat inap jadi tersebar di Paskes, tentunya RSUD milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Puskesmas Rakyat. Kemudian rawat jalan berarti yang sudah boleh pulang. Kemudian kita ada posko-posko yang akan dari semuanya sudah tahu dari hari Senin itu sudah ada 2 posko di sini. Ada posko puskesmas, kemudian ada posko kecamatan dan di kampung ini posko kecamatan. Kemudian karena tadi tamu yang sebelah itu ada di belakang Puskesmas Citalem. Jadi Puskesmas Citalem masuk ke dalam posko 3. Kemudian ada GOR ini tentunya di Ciandelas masuk ke dalam posko 4. Nah, untuk posko puskesmas di sini 48 orang, yang sembuh sudah 34 orang dan masih dirawat 14 orang. Ini update tadi ya. Kemudian posko kecamatan yang kita berdiri di sini 120 orang, yang masih dirawat 50 orang, yang sudah boleh pulang 70 orang. Yang di Citalem kami sudah tadi melihat di Citalem 110 orang korbannya dan rawat inap 4 orang dan rawat jalan 106 orang. Di GOR Cihampelas 171 orang, rawat inap 11, rawat jalan 106. Data ini diupdate 16/24. Bu, jadi total untuk di Kecamatan Cipongkor ini berapa, Bu? Totalnya adalah kita jangan masuk ini yang ini kita masuk soalnya. Tolong yang Pak Segris izin ya sebentar. Yang total di sini Pak, yang masuk kalau ini kan GOR dengan Citalem. Kami merekapnya semua total jumlah korban terdampak aja, baik di Cipongkor, baik Citalem, Cihampelas. baik Cihampelas. Jadi jumlahnya adalah 449. Berarti di 2 kecamatan itu, Bu ya? Iya. Soalnya Sekda Jabar tadi ngomongnya 500 itu data yang mana, Bu? Iya, estimasi. Estimasi awal ya, Bu ya? Iya, tadi hitungan kasar kami memberikan ke Pasekda itu tadi hitungan kasar belum masuk ke link data link. Hitungan yang hari ini 400 sekian, jumlahnya berbeda dengan jumlah korban kemarin. Berbeda karena ini juga dapurnya berbeda. Kalau yang hari Senin, Bu, update terakhir Hari Senin tuh masih tersisa di posko ini adalah 13 orang. kalau totalnya? Ya, tapi sudah total tadi saya suka lagi. Utangnya saya ke 400 bukan yang kemarin. Ya, Bu, biar akumulasi keseluruhan gitu, Bu, dari kasus keseluruhan. Total waktu bentar ya. 36 Sebentar, dicek lagi Pak Sekdi. Data terakhir yang saya kirim sebentar ya. Sambil menunggu nanya yang lain dulu boleh? Bu, yang dirawat itu gejalanya gimana sih, Bu? Yang dirawat itu adalah berarti gini ya. Saat ini kami dari hari pertama sudah membuat triase. Jadi yang dirawat di posko ini adalah yang hijau, berarti kategori yang bisa ditangani di sini. Tapi yang sudah dirujuk ke PASTES 2 itu adalah kategori untuk rujukan. Berarti memang sudah ada kejang, dehidrasi berat, pusing, dan penurunan yang sadar. Ini kondisinya penuh ya di GOR Kecamatan Cipongkor, ini sudah penuh. Ini ada dari MTS Cipongkor. Ini infus-infus yang terpasang pada anak-anak. Kita belum mendapatkan data pasti ya terkait
siswa mana saja yang menjadi korban keracunan MBG ini dan jumlahnya berapa yang telah terdata oleh petugas. Bapak, iya parah Bapak. Iya parah. Di Kecamatan Digor, Kecamatan Cipongkor ya. Ini kondisinya sudah penuh dan korban keracunan masih berdatangan ya. Tadi di depan juga ambulan sudah bolak-balik mengangkut siswa-siswa yang akan dirujuk ke rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.